Saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia (BSI). Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan kepakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Jaran para alim ulama, sahabat saya, guru kita semua, Al-Mukarram Ustadz Luqmanul Hakim beserta para asatiz yang tak dapat saya sebutkan satu persatu, alim ulama, cerdik pandai, tokoh masyarakat yang besar tak dihimbau gelar, yang kecil tak dapat disebut nama, encik-encik, puan-puan, tuan-tuan, jemputan majelis, insyaallah semuanya dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kata saya mungkin orang ada percaya ada tak percaya, tapi ini kata Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang salat subuh berjamaah, kana fi zimmatillah, maka dia dalam tanggungan Allah, dalam perlindungan Allah. Maka semua yang sholat subuh ini dalam tanggungan, dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, faka'annama shallal laila kullah, dapat pahala macam sholat semalam suntuk sepanjang malam. Man shalla subha fi jama'atin, siapa yang sholat subuh berjamaah, summa qa'ada yadhkurullah, setelah sholat itu dia tidak balik, dia tidak pulang, dia duduk berzikir mengingat Allah, hatta tatlu asy-syamsu, sampai terbit matahari. Setelah itu yusalli raka'ataini, sholat sunat 2 rakaat, kanat lahu ka'ajri hajjatin wa umrah, dapat pahala seperti haji dan umrah. Tak bisa setahun sekali, paling tidak seumur hidup sekali, tidak bisa sebulan sekali, paling tidak ada waktu dan kesempatan. Paru-paru yang dititipkan dari Allah dipakai untuk menghirup napas dari Allah, bumi yang dipijak punya Allah, langit yang menjadi naungan pun kuasa Allah. Lillahi ma fis samawati wa ma fil ard, punya Allah Subhanahu wa taala. Maka orang yang paling rugi adalah orang yang tak pernah dipakai keningnya untuk menempel ke lantai bertasbih memuji Allah. Orang yang tak pernah dipakai hatinya untuk merenung betapa banyak nikmat Allah. Orang yang tak pernah dipakai akalnya untuk berpikir berapa banyak nikmat yang sudah dipakai, tak seimbang dengan syukur kita. Maka subuh ini kita bersyukur dengan lisan, mengucapkan alhamdulillahi rabbil alamin. Bersyukur dengan badan, melangkahkan kaki, mengayunkan tangan, tegak, ruku, sujud, tasyahud, i'tidal. Ini bersyukur dengan badan, bersyukur dengan hati, ridha, melawan kantuk. Anak-anak muda yang mestinya begadang, yang mestinya pada hari libur, akhir pekan, weekend, santai di rumah, tapi justru hadir bersama kita. Ada seorang sosiolog muslim bernama Ibnu Khaldun, nama aslinya Abdurrahman Ibnu Khaldun. Kitabnya yang populer, yang masyhur namanya Muqaddimah Ibni Khaldun. Di antara statement ucapan beliau, ar-ra'iyah ala dini mulukihim, rakyat itu ikut agama raja-rajanya. Kalau rajanya baik, insya Allah masyarakatnya ikut menjadi baik. Itulah mengapa negeri kita ini Islam secara menyeluruh, karena memang raja-rajanya itu di Pulau Jawa ada kerajaan Demak, di Pulau Sumatera banyak kerajaan Melayu,
dari mulai Melayu Delhi di Medan Sumatera Utara sampai turun ke bawah Melayu Jambi, Melayu Palembang, di Riau ada Kesultanan Siak, sampai pula di Pulau Sulawesi ada kerajaan-kerajaan, di antaranya Sultan Hasanuddin, dan sampailah pula di Pulau Kalimantan dengan beberapa kerajaan Islam yang sangat dibanggakan, di antaranya di Pontianak dengan kesultanan yang sejalan antara adat istiadat dengan agama, sejalan antara kekuasaan politik, karena mereka juga adalah zuriat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan sampailah hari ini kita diberikan, mudah-mudahan sampai hari kiamat diberikan pemimpin yang adil dan amanah insyaallah. Berapa kali saya datang, kadang kita datang ke suatu tempat itu sekali orang ramai. Kenapa? Karena dia cuma mau menengok ustaz tuh tinggi apa pendek, gemuk apa kurus, hitam apa putih. Nah itu. Udah itu datang 2-3 kali, hanya tinggal pasukan inti aja lagi. Kalau ditanya masyarakat mana, dia udah tahu dah Ustaz Somad itu ternyata ada di alam nyata gitu. Tapi di Pontianak ini berkali-kali saya datang, jumlah jamaah ini tak surut dan tak berkurang. Saya tengok penuh, entah masjid ini mengecil, wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan istiqomah lah hendaknya. Tak usah pilih-pilih, tak usah tengok-tengok siapapun yang datang, selama dia ahlu sunnah wal jamaah, selama dia tidak memain-mainkan ayat, memain-mainkan fatwa, maka kita datang, duduk, dengar, diam, mengantuk-ngantuk dapat pahala. Pahala apa namanya? Pahala mengantuk. Masa mengantuk pula dapat pahala Pak Ustaz? Di zaman sekarang orang tak ke masjid, ketika orang menjauhi dakwah, tiba-tiba ada orang yang melangkahkan kakinya datang ke masjid melawan kantuknya, maka dia sudah dapat pahala melawan hawa nafsu. Apa janji Allah Subhanahu wa taala? Walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah, berjihad di jalan kami, lanahdiyannahum subulana, kami akan memberikan jalan kepada mereka. Mudah-mudahan semua yang hadir ini termasuk orang yang sudah berjihad melawan kantuknya insyaallah. Tapi baru jihad melawan ngantuk aja. Bagaimana dengan jihad-jihad yang lain? Jim, ha, dal, 3 huruf, ja, ha, da, artinya mengerahkan segenap kemampuan untuk melawan. Mata ini mau ditidurkan, lawan. Kaki ini mau santai duduk-duduk di rumah, lawan. Pikiran ini tak mau diajak untuk memikirkan umat, lawan. Ketika orang melawan atas nama Allah, bismillah, maka pada saat itu Allah memberikan balasan. Karena innallaha la yudhi'u ajral muhsinin, Allah tidak menyia-nyiakan. Nama amalannya jihad, orangnya mujahid. Kalau dia ramai, mujahidin. Inilah dia nama masjid ini. Ini yang hadir ini semuanya mujahidin insyaallah. Amin. Ustaz Abdul Somad kalau ditulis kata jihad di Google, katanya perang. Jihad itu memang perang melawan Abu Jahal, Abu Lahab dan Abu lainnya. Perang mengerahkan segenap kemampuan. Badannya berdarah, jantungnya sobek, telinganya dipotong, hidungnya digunting. Siapakah dia? Sayyidina Hamzah bin Abdul Muttalib. Siapakah yang membunuhnya? Wahsy, hamba saya berkulit hitam. Kata tuannya, Wahsy, kau bunuh Hamzah, maka kau bebas jadi budak. Wahsy pun mengambil tombaknya, dia tusukkan ke atas tengkuk Sayyidina Hamzah, dia goncang-goncangkan. Dia sendiri yang menceritakan itu. Maka orang yang melawan ini disebut dengan orang yang berjihad. Perbuatannya jihad. Orangnya mujahid, yang punya kuda dengan kudanya, yang punya tombak dengan tombaknya, yang punya baju besi dengan baju besinya. Saat itu orang melawan Abu Jahal, Abu Lahab.
Jadi kalau hari ini ada orang mengatakan, saya ini nakal karena hidup di zaman sekarang Pak Ustadz, di zaman internet, banyak website, banyak parabola, banyak TV. Seandainya saya dulu hidup zaman Nabi, pasti saya ini baik Pak Ustadz. Orang macam kau ini kalau hidup zaman Nabi mungkin ikut Abu Jahal, Abu Lahab. La tasubud dahra, jangan caci maki masa, jangan jelek-jelekkan zaman. Zaman dulu zaman sekarang sama saja. Yang berbeda itu adalah orangnya. Kalau dulu baik, insya Allah hidup sekarang pun baik juga. Ada takdir yang bisa dipilih, tapi ada yang tak bisa dipilih. Maka ada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, syahid, meninggal terbunuh di Damaskus, Suriah. Kata beliau, al-insan, manusia, bainal musayyar wal mukhayyar. Ada yang bisa dipilih dan ada yang tak bisa dipilih. Lahir di Kalimantan Barat menjadi orang Pontianak, itu bisa memilih atau tak bisa? Memang kalau belum sarapan ini payah berpikir memang. Lahir menjadi orang Indonesia di Pulau Kalimantan, di kota Pontianak, itu tidak bisa memilih. Itu sudah dipilihkan Allah Subhanahu wa ta'ala. Terima saja, ucapkan alhamdulillah. Tapi ketika kresek kantong lewat, antara mengisi dengan tak mengisi, bisa apa tak memilih? Kuisi atau tidak? Kuisi atau tidak? Itu pilihan ada di tangan kita. Kata hati, isikan aja. Tapi berbisik satu lagi, jangan, masih banyak yang lain, biarkan aja lewat dulu. Kata satu lagi, isi cepat, itulah yang akan kau bawa mati menghadap Allah. Kata satu lagi, bisikan, itu sebentar lagi kan lewat ke depan Pak Gubernur, Wakil Gubernur, berisi juga itu nanti. Bapak Gubernur tidak bisa ikut acara sampai akhir karena beliau akan menjadi saksi nikah. Ini perlu saya jelaskan supaya jangan ada dusta di antara kita, nanti jadi fitnah macam-macam. Kalau saya pribadi memang saya menghindar untuk jadi saksi nikah. Kalau tak betul keluarga, jamaah inti, tak mau saya jadi saksi. Karena ada yang bilang kalau kita jadi saksi itu sampai 40 kali itu dapat bonus 1. Tapi berita itu bohong, khurafat, tak betul. Jadi kalau ada kalian nanti yang mau jadi saksi, siap aja lah. Ibu-ibu pun jangan pula detak jantungnya berhenti gara-gara ini. Ini nampaknya laki-laki semua ini. Perempuan tak ke masjid di Pontianak? Ada? Di bawah? Saya tahu. Saya ngetes saja, tahu tak jamaah nih. Ini bukan pertama kali saya kemari. Ada ibu-ibu di bawah sana. Begitu cara saya menyapa mereka. Nah, mereka ada yang mendengar suara aja dengarnya. Macam sandiwara radio tahun 80-an. Mak Lampir. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa ta'ala, ibu-ibu kita, kakak-kakak kita, makcik-makcik kita yang sudah meluangkan waktunya, ini juga jihad mereka luar biasa. Perempuan yang mengandung, punya anak, menyusukan anak, melahirkan anak, meregang nyawa, itu juga jihad. Makanya orang yang melahirkan anak meninggal, maka matinya mati syahid. Makanya kalau ada ibu-ibu, ada tetangganya rese, apalah kau nih, tahun lalu hamil, tahun ini hamil, bentar-bentar punya anak, jihad. Orang berjihad di kota Madinah sehingga Madinah itu menjadi kota Islam. Orang berjihad di Taif sehingga di Taif menjadi negeri Islam. Maka sampai hari kiamat pejuangnya dulu dapat pahala amal jariah. Betul? Begitu juga dengan orang yang melahirkan anak, anaknya soleh, setelah itu melahirkan cucunya soleh, setelah itu punya menantu soleh, maka dia juga mendapatkan amal jariah sampai hari kiamat. Inilah jihad, mengerahkan segenap kemampuan melawan bisikan-bisikan setan untuk melaksanakan ibadah kepada Allah, dari mulai detak jantung, hembusan napas, kedipan mata, bisikan telinga, langkah kaki, hayunan tangan. Insya Allah kita ini tidak ada yang kosong dari ibadah, dengan syarat menyebut nama Allah. Bismillah tawakkaltu ala Allah, la haula wala quwwata illa billah.
Jangan sampai ada kosong dari nama Allah. Bangun tidur, alhamdulillahilladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Masuk toilet, Allahumma inni a'udzubika minal khubuthi wal khaba'is. Aku berlindung kepada Engkau ya Allah, minal khubuthi, dari setan jantan, wal khaba'is, dan setan betina. Rupanya setan itu pun cuma dua, jantan dan betina, tak ada LGBT. Jadi kalau begitu LGBT itu lebih parah dari, tak ada yang bilang gitu. Mau pergi apapun urusannya, sebutkan nama Allah, sertakan nama Allah, langkahkan kaki, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Kalau menyertakan nama Allah, insya Allah tidak akan lelah. Kenapa? Karena lelahku lillah. Dari mana dapat Ustadz kalimat ini? Banyak di topi dan baju kaos dekat Ustadz Luqmanul Hakim. Semua yang kita laksanakan karena Allah, tidak ada yang lelah. Karena itu yang diajarkan Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa asghiri zalimin bizalimin wa akhrijna min bainihim salimin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad al-Mustafa sayyidil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Kenapa Ustaz tiba-tiba aja tak ada angin, tak ada hujan berselawat? Tak ada perintah dari protokol MC host berselawat. Kenapa Ustaz Somad di tengah tausiah berselawat? Karena ada orang-orang yang tadi waktu duduk hatinya tenang, sholat hatinya tenang, zikir hatinya tenang, berdoa hatinya tenang, dengar ceramah hatinya tenang. Begitu menengok kantong duit sodakoh itu mulai hatinya bergoncang. Betul. Memang tak salah Ustaz. Ternyata itulah yang ku alami Pak Ustaz. Ala bizikrillahi tatma'innul qulub. Dengan banyak berzikir mengingat Allah, hati menjadi tenang. Betul? Agama ini membawakan ketenangan. Di mana letak tenang? Dalam hati. Apa namanya? Sakinah. Siapa yang menurunkannya? Allah. Huwallazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin. Allah yang menurunkan sakinah ke dalam hati orang yang beriman. Di mana letak ketenangan itu Pak Ustadz? Dalam hati. Aku Pak Ustadz, hati itu betul yang tak ada lagi Pak Ustadz. Udah ku cek ke rumah sakit, tertulis empty. Nauzubillah. Ala fil jasadi mudghah. Ketahuilah di dalam jasadmu ada segumpal, ada sekepal. Idza salahat salahal jasadu kulluh. Kalau yang segumpal sekepal itu baik, seluruh anggota badan menjadi baik. Wa idza fasadat, kalau dia rusak, fasadal jasadu kulluh, seluruh badan jadi rusak. Di mana menemukan ketenangan hati? Dalam masjid. Alhamdulillah Ustaz, saya di kantor risau gelisah, hati tak tenang. Ketika di rumah pun Pak Ustaz tak tenang juga, bini saya itu merepet pagi, petang, siang, malam, bengkak telinga saya Pak Ustaz. Di rumah tak tenang, di masjidlah saya mendapatkan ketenangan. Makanya saya sampai sekarang belum pernah saya mengamuk, marah, menengok jamaah mengantuk tertidur, belum pernah. Dengarlah ceramah saya satu-satu, tak pernah saya mengamuk, marah. Kenapa bersandar di dinding? Kenapa di tiang? Tak pernah. Tak pernah. Kenapa? Karena menurut saya orang yang sampai tertidur mendengarkan pengajian itu ustadznya berhasil menanamkan ketenangan dalam hati dia. Tenang itu hatinya luar biasa.
Orang barat tuh duitnya banyak, mobilnya mewah, tinggal di apartemen, tabungannya melimpah ruah, tak bisa tidur sampai jam 2 malam berkedip-kedip biji mata, pergi ke psikolog psikiater, kena penyakit insomnia, mengadu, saya nih tak bisa tidur tengah malam, tak bisa, kacau, galau, susah hati, gundah gulana, stres, depresi. Psikiater itu diam aja sambil menulis resep, dalam hati dia, aku pun macam kau juga. Mana ada manusia nih yang tak punya masalah dalam hidupnya. Suami baik, bini hantu. Bini baik, laki setan. Bini baik, anak baik, menantu pula sundel bolong nyiblorong suster ngesot. Anak baik, menantu baik, suami baik, istri baik, tetangga rese. Tetangga baik, pokoknya ada yang tak baik. Jadi kalau ada orang yang mengimpi-impikan dunia ini tidak ada masalah, kau salah masuk ruangan guys. Dunia ini tempatnya masalah. Maka kalau ada orang bertanya, Ustadz ini sebentar-sebentar ke sana, bentar-bentar ke Pontianak, kapan Ustadz istirahat? Istirahat itu nanti di surga bersama kamu. Almar'u ma'aman ahab, orang akan bersama dengan siapa yang dia cintai, insya Allah. Agama mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Ini banyak sekarang yang menjadikan agama ini sebagai penenang. Makan haram, sikut kanan, sikut kiri, sundul ke depan, tanduk ke depan, menyipak ke belakang. Ini orang apa sapi kurban? Makan haram, makan riba, makan haram, makan haram, lalu kemudian untuk menenangkannya, la ilaha illallah, astagfirullah. Istighfar tidak cukup untuk melepaskan dosa kepada sesama manusia. Sebesar biji sawi kau aniaya orang, sebesar ujung rambut kau makan harta orang, tak selesai dengan istighfar, mesti dikembalikan. Jadi kalau ada ustadz mengatakan, Ustadz dosa saya banyak, saya zolimi orang, saya aniaya orang, saya makan harta orang, cukup istighfar aja cukup. Ustadz hantu tuh. Astaghfirullah Rabbal baraya, astaghfirullah minal khataya, Rabbi zidni ilman nafi'an wa wafiqni amalan salihan. Ya Rasulullah salamun alaik, ya rafi'a sya'ni wa daraji, atfatayyaji ratal alami, ya uhailal judi wal karami, ya uhailal judi wal karami. Apakah istighfar kita menghaluskan, menghancurkan, meluluh lantakkan dosa-dosa kita? Ya, janji Allah Subhanahu wa taala, janji Allah Subhanahu wa taala, Allah kalau sudah berjanji, innaka la tukhliful mi'ad. Tapi istighfar itu menghilangkan dosa kepada Allah. Dosa kepada manusia tak selesai, besti. Dosa kepada manusia kalau dia hak, ya Allah ampunkan dosaku, rantang kawanku 3 belum balik. Mana bisa menangis di pintu Ka'bah, ya Allah ampunkan dosaku ya Allah, sempadan tanah tetanggaku ku geser 2 meter. Mana bisa. Sedangkan sejengkal aja sempadan tanah perbatasan pancang yang sudah ditetapkan kau geser, tuwiqa, dililitkan di lehermu, sab'i aradin, 7 lapis tanah akan menjerat lehermu. Alhamdulillah Pak Ustaz, saya tak pernah walaupun sejengkal. 5 meter Pak Ustaz, tahan kan di hadapan Allah Subhanahu wa taala.
Jangan jadikan agama sebagai penenang. Makanya ada orang yang mengatakan agama ini opium, agama ini candu. Siapa itu? Namanya tak layak disebut di sini. Majelis yang baik, tempat yang baik. Pendiri komunis. Kata dia, orang kalau beragama dia seperti orang pakai candu, kecanduan agama, mabuk agama. Agama apa yang dia maksud? Agama yang menawarkan bisa suci hanya dengan bayar, bisa lepas dari dosa. Islam tidak demikian. Bisa dosa kita dibayar dengan uang? Tidak bisa. Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam naik ke atas mimbar hari Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu, Ahad, Senin meninggal. Hari Senin meninggal, hari Rabu Nabi naik ke atas mimbar. Man kuntu jalattu lahu zahran. Siapa yang pundaknya pernah ku cambuk, aku mau mencambuk kuda, ujung cambuk terkena pundaknya, sakit, tapi dia tak membalas, maka balaslah sekarang. Hadza zahri, ini pundakku, silakan balas. Man kuntu syatamtu lahu irdan. Siapa yang pernah ku caci maki, sumpah serapah, tersinggung, sakit hati, hadza irdi, ini harga diriku, silakan balas, kata Nabi. Falyastaqid minhu. Sahabat semua terdiam, mereka sedih haru. Siapa yang pernah kupinjam duitnya, kata Nabi, silakan tuntut sekarang, daripada di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Tegak sahabat Nabi. Apa kata dia? Innalaka alayya salasa darahim. Engkau punya hutang 3 dirham ya Rasulullah. Itu menunjukkan pundak sakit bisa dimaafkan, hati tersinggung bisa dimaafkan, tapi duit berat. Bapak Ibu yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kebetulan dekat Nabi itu ada sepupu Nabi namanya Fadl bin Abbas bin Abdul Muttalib. Nabi Muhammad bin Abdullah bin Abdul Muttalib, sama-sama cucu Abdul Muttalib. Apa kata Nabi? Idfa' ya Fadl, wahai Fadl, tolong bayarkan. Nabi pernah suatu hari sholat, Assalamualaikum warahmatullah, Assalamualaikum warahmatullah, langsung dia bergegas ke kamarnya. Jadi Nabi itu kalau jadi imam, kamarnya sebelah kiri. Nabi langsung ke kamarnya. Sahabat heran, kenapa Nabi tiba-tiba ke kamar? Rupanya ada ghanimah, harta rampasan perang yang belum terbagikan. Jangan pernah punya sangkutan dengan manusia, karena akan menjadi berat nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sudah kusampaikan ya Allah, kalau masih juga ada orang sangkutan-sangkutan, nanti saya ditanya Allah, hai Abdul Somad, sudah kau ceramahkan? Saya kalau dengar ceramah Ustaz Somad itu menggelisahkan hati saya aja. Saya senang ceramah itu yang mengatakan semua dosa kita sudah diampuni. Tapi saya banyak utang piutang, insya Allah selesai. Tapi saya banyak menganiaya, menzalimi orang, insya Allah Allah maafkan. Sejak kapan kau diangkat Allah jadi juru bicara tunggal, bodoh? Ustadz rupanya juru bicara. Aku tak pernah jadi juru bicara. Saya membacakan ayat-ayatnya, saya membacakan hadis-hadisnya. Apa yang pernah saya dengar dari guru-guru saya dulu, apa yang pernah saya baca dulu, itulah yang kusampaikan. Abdul Somad tak lepas dari silap, lupa dan salah. Abdul Somad pun akan dituntut di hadapan Allah. Berapa banyak hati yang tersinggung, berapa orang yang teraniaya, berapa orang yang terzolimi. Tapi insya Allah, karena kita takut kepada Allah, kalau terkait dengan harta benda duit kita bayar. Kalau terkait dengan perasaan minta maaf, jangan sombong. Aku yang berkuasa, aku yang punya harta, aku yang hebat, aku tak perlu minta maaf. Siapa kita? Sedangkan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sayyidul awwalin wal akhirin, sayyidul anbiya wal mursalin, dengan lapang dada meminta maaf. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustadz minta maaf. Alah, Idul Fitri kan sebentar lagi. Memang Idul Fitri sebentar lagi, malaikat maut lebih cepat. Kau udah minta maaf? Nantilah Pak Ustadz, udah agak tua sedikit, rambut memutih, udah mau pensiun, baru orang lembut hati. Yakin betul dia malaikat maut datang sesudah pensiun. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangan gengsi, lepaskan keegoanmu, minta maaf. Apakah Bapak Ibu jamaah hadirin hadirat, Bapak, Abang, Ibu, adik, kakak memaafkan silap salah Abdul Somad? Tak ada yang memaafkan.
Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini juga bagian dari jihad. Kenapa? Melawan ego, melawan hawa nafsu. Untuk apa Ustaz sampaikan ini? Kita sudah sampai di awal Sya'ban. Tak lama lagi nisfu Sya'ban. Nisfu Sya'ban itu insyaallah tanggal 7 Maret, 14 Sya'ban, malam 15. Apa yang terjadi? Ittala Allahu ala jami'i khalqihi lailatan nisfi min Sya'ban. Pada malam nisfu Sya'ban semua diperhatikan Allah. Oh, kalau begitu di malam lain Allah tak memperhatikan? Allah Maha memperhatikan. Tapi khusus di malam nisfu Sya'ban ada perhatian khusus. Fayaghfiru li jami'i khalqihi. Allah mengampunkan semua makhluknya yang berdosa pada malam nisfu Sya'ban. Kecuali dua orang. Yang pertama, musyrik, orang yang mempersekutukan Allah, orang yang masih kedukun, orang yang masih minta mantra macam-macam, orang yang masih menyembah pada berhala, Lata, Uzza, Manat, Hubal, Jibti, Taghut. Apa yang kau sembah? Pokok kayu, batu, lembu, hantu. Sedangkan kita insya Allah tak ada lagi orang Pontianak yang syirik, karena kita bertauhid la ilaha illallah. Maka amal kita malam nisfu Sya'ban diterima dan diampunkan Allah dosa kita insya Allah. Tapi ada satu lagi yang mengkhawatirkan tak diampunkan dosanya malam nisfu Sya'ban. Siapa dia? Musahin, orang yang belum berdamai, belum bisa mendamaikan dengan dirinya. Sebelum kita berdamai dengan orang, kita berdamai dengan diri kita sendiri dulu. Berdua dia berkecamuk di dalam. Kata yang di dalam, maafkan aja. Kata satu lagi berbisik, enak aja maafkan. Orang yang dendam itu menghabiskan energinya banyak sekali. Yang pertama, mukanya mesti di setel cemberut macam jeruk purut, dipijak gajah, ditabrak truk. Sedangkan umat Islam dianjurkan tabassumika fi wajhi akhika shadaqah. Senyummu ke wajah saudaramu adalah sedekah. Ternyata setelah diteliti oleh para pakar-pakar, dokter-dokter, untuk membuat wajah senyum cerah dengan mengkerutkan wajah, itu mengkerutkan, mencemberutkan wajah memerlukan energi yang lebih besar. Bayangkan kalau punya musuh 4, depan, belakang, kanan, kiri, cemberut, mengkerut, bekerut, hancurlah muka itu, habis energi. Tapi kita diajarkan untuk memaafkan. Pak Haji, anak Pak Haji dibonceng orang pakai rok pendek, kenapa Pak Haji tak marah? Udah saya maafkan. Itu bukan maaf, itu bodoh. Islam ini tidak menghilangkan marah. Islam ini bukan membuat kita menjadi bodoh. Islam ini menempatkan marah pada tempatnya. Pada saatnya kita marah. Laki-laki punya adik perempuan dibonceng orang tak mahram. Kenapa tiba-tiba Ustadz ingat ini? Ini hari Sabtu. Nanti malam Ahad, anak lajang. Ini udah mulai servis. Masa jalan-jalan mogok di tengah jalan? Knalpot yang sudah maka bapak-bapak, abang-abang, pakcik-pakcik, kalau sampai anakmu, cucumu, keponakanmu keluar rumah nanti malam, dayus la yadkhulul jannata dayus, tak masuk surga dayus. Wa mad dayus ya Rasulullah? Siapa dayus itu? Alladzi la yagharu ala maharimihi, orang yang tak ada rasa cemburunya. Jadi agama ini bukan hanya menenangkan, tapi dia membuat menggelisahkan. Kenapa adik saya tak berjilbab? Kenapa anak saya belum pakai baju kurung? Kenapa keponakan saya belum pakai hijab? Menggelisahkan. Tapi gelisahnya karena Allah. Adapun anak muda yang selalu gelisah, waktu sedang di sekolah gelisah nanti gimana kuliah, sudah kuliah gimana kuliah nanti selesai, setelah selesai gimana nanti punya istri, setelah punya istri gimana nanti punya anak. Mau sampai kapan kau begini? Akhirnya semua naik, asam urat, asam lambung, asam pedas naik semua. Ada kita disuruh tenang, semuanya kita sangkutkan kepada Allah.
la haula wala quwata illa billah. Tasbih dalam gelap malam, dalam gelap perut ikan, dalam gelap laut. 3 gelap, malam gelap, perut ikan gelap, laut gelap. Bertasbih, la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Nabi apa itu? Nabi Yunus ditelan dalam perut ikan, malamnya gelap, perut ikannya gelap, lautnya gelap, tidak ada jalan lain kecuali bertasbih, mensucikan Allah, minta ampun kepada Allah. Agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Yang suka buat baju kaos boleh ditulis, agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang. Tapi kalau punya baju kaos yang bertulis-tulis, janganlah dipakai sholat ke masjid. Takutnya jamaah di belakang menengok, tengok, ceramah Ustaz Somad gitu. Tengoklah orang Pontianak, bajunya ada yang polos putih, ada yang polos hitam. Oh, kalau begitu kami yang baju hitam ini tak sunnah Pak Ustaz. Lebih baik pakai baju hitam hatinya putih daripada pakai baju putih hatinya hitam. Betul? Itu untuk menyenangkan anak muda yang baju hitamnya aja. Kalau pakai baju putih ini cepat nampak dosanya, cepat nampak kotornya. Makanya yang sudah taubat, yang sudah hijrah, yang sudah berpindah jalan ke jalan Allah, biasanya salah-salah sedikit langsung ditegur orang. Kenapa? Karena bajunya putih. Sikit aja kena kopi percikan langsung nampak. Tapi kalau pakai baju hitam kita tak nampak. Tak nampak kotornya, cuman kawan di sebelah pingsan. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, agama memang mendatangkan ketenangan, tapi agama bukan penenang, bukan narkoba, bukan candu. Orang yang melawan hawa nafsunya untuk menjalankan agama, nama perbuatannya jihad, orangnya mujahid. Apa kata Allah? Faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina darajah. Faddalallahu mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Allah melebihkan orang yang berjihad dibandingkan orang yang duduk-duduk, ajran 'azima, dengan pahala yang berlipat ganda amat sangat besar. Kenapa Ustaz menengok ke atas? Itu tulisannya di atas. Tuh. Faddalallahu al-mujahidina 'alal qa'idina ajran 'azima. Oh, itu bacaannya Pak Ustaz. Iya. Aku udah 10 tahun sholat di sini, tak tahu aku itu bacaannya Pak Ustaz. Tak apa-apa, tak salah. Saudara yang dimuliakan Allah SWT. Dalam ayat lain, Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Allah melebihkan. Itu dia. Faddalallahul mujahidina bi amwalihim wa anfusihim. Orang yang berjihad dengan hartanya, dengan nyawanya, dengan dirinya, alal qaidin, dibanding orang yang duduk-duduk, yang santai-santai, yang tenang-tenang, karena dianggapnya agama ini penenang, maka mereka ini mendapatkan balasan yang besar, yang berlipat ganda, darajah, satu derajat, satu tingkatan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita ini termasuk orang yang risau menengok umat ini, insyaallah. Amin. Tinggal di pesantren, tidak mampu, orang maaf cakap berzina, dibuang anak, dimasukkan dalam kardus, dititipkan di tepi jalan, dimasukkan ke kresek, dibuang. Rupanya ada orang tulus, kiai-kiai, alim ulama, membawa makanannya ikan asin berulat, WC tak ada, anak-anak santri di bawah pokok karet. Orang masyarakat mengamuk. Kenapa?
Karena kalau dia memotong getah karet pagi terpijaknya, celakanya pesantren ini. Mau ngamuk dia. Ada rupanya orang yang risau menengok anak pesantren tak makan. Makan beras catu, beras dicampur jagung, campur tiwul. Makan satu hari hanya sekali. Sekarang apa yang terjadi? 600.000 santri di Indonesia dapat makan gratis bantuan tiap bulan beras. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahu Akbar. 65.000 pesantren dari mulai Aceh sampai Kalimantan sampai Sulawesi sampai Tidore, Ternate, Maluku. 600.000 anak santri, 2 kali jumlah haji jamaah haji Indonesia. Jamaah haji Indonesia 300.000. Anak santri yang dapat makan beras gratis nih 600.000. Duitnya dari mana? Dari umat. Cuman 1.000 perak sehari. 1.000. Kalau 1.000 perak sehari sebulan berapa? 25.000. Karena tanggal merah tak dihitung. Yang mengutip ke rumah siapa? Anak-anak muda yang sabar mengetuk pintu. Tuk, tuk, tuk. Assalamualaikum Pak. 1.000 sehari. Anda sudah membuatkan amal jariah mengalir. Setiap saya ceramah, pergi saya ceramah ke Aceh, datang anak-anak muda ini. Ustaz Somad, kita foto bersama. Tak ada minta apa-apa mereka. Dengan Ustadz ada, nanti mudah-mudahan jamaah ini percaya Pak Ustadz bahwa saya ini bukan aliran sesat. Pergi saya ke Batam, Kepulauan Riau, datang lagi anak-anak muda nih. Pergi saya Tidore, Ternate, datang anak-anak muda nih. Pergi saya ke Maluku, datang. Lama saya bingung, siapa anak-anak muda nih? Kalian dari mana guys? Dari mana kalian ini? Kami ini masyarakat sekitar ini mengumpulkan beras terus dibagikan ke pondok-pondok pesantren. Apa nama gerakan kalian nih? Gerakan kami ini gerakan impak beras Pak Ustadz. Dari mana? Saya bolak-balik ke Jakarta tak pernah ketemu gerakan ini. Di mana? Pusat kami bukan di Jakarta Pak Ustadz. Terus di mana? Di Pontianak. Allahu Akbar. Jadi kalau ada orang Pontianak tak tahu gerakan ini, ada pepatah Melayu mengatakan macam ayam mati di lumbung padi. Padinya banyak, mati dia di tengah padi. Ayam apa nama itu? Ayam bodoh. Tak tahu dia mau mencatokkan paruhnya. Bandung, Jawa Barat, pasukan khusus ini, pasukan khas ini, pasukan, tertulis di bajunya, Paskas, pasukan amal soleh, mengumpulkan beras 150 ton. 150 ton itu kalau dikumpulkan berenang kita di beras tuh. 150 ton. Kalian dari mana? Ngajinya di mana? Rupanya ngajinya online pula tuh. Tak pernah ketemu dengan ustadznya. Siapa nama ustadz kalian di Pontianak itu? Namanya Ustadz Lukmanul Hakim. Ustadz, oh teman saya tuh. Teman saya. Ini foto kami kemarin. Saudara yang dimuliakan Allah, mudah-mudahan dipanjangkan Allah umur Ustadz Lukman. Risau dia menengok anak santri ini tak makan, susah, tak bisa menolong. Tapi beliau punya, masya Allah, tabarakallah. Jadi kalau ada orang mengatakan Ustaz Somad kenapa sering ke Pontianak, saya khususkan diri saya setahun sekali datang ke Pontianak. Dan kalau saya datang kemari 4 hari 3 malam. Datang hari Jumat, malam Sabtu, malam Ahad, malam Senin. Senin saya pulang. Itu memang sudah janji. Panjang umur, sehat badan, setahun sekali saya datang ke Pontianak ini. Nanti Pak Ustadz kalau masjid ini udah kosong, tak ada orang mendengar ceramah Ustadz, saya biasa ceramah tak ada orang. Itu di TV itu kalian pikir banyak jamaah? Enggak, saya berdua aja sama kamera itu. Saudaraku, saatnya kita sedang menyambut puasa Ramadan. Tak ada orang itu, saya aja bilang. Kenapa? Kenapa Pontianak ini dapat prioritas? Apa yang khas di sini? Apa yang membuat Ustadz? Karena saya ingin, bak kata pepatah orang Melayu, menumpang tua. Setiap kemari datang saya ke Masjid Munzalan, saya tengok dari sini rupanya jantung berdegup berdetak.
yang mendetakkan hati orang-orang kaya, memberikan berasnya, pesantren, santunan dari tanah gang kecil. Karena tak bisa ke samping, tanah terbatas, dibangunkan ke atas, 6 lantai ke atas. Betul, pertumbuhan itu ke atas, bukan ke samping. Ada masjidnya, ada lapangan parkirnya, ada kantornya, ada convention hallnya, ada kamar hotel bintang 5-nya. Dari mana ini semua? Dari duit umat. Dari mana ini semua? Dari seperak 2 perak yang dikirimkan. Dan akadnya adalah wakaf, bukan milik personal, bukan milik pribadi. Berduyun-duyun orang datang ke masjid ini untuk belajar apa? Belajar bagaimana manajemen masjid, belajar bagaimana membuat anak muda pengusaha bisa tahu taubat. Apa pula taucu? Bagaimana anak muda bisa taubat? Ustaz Somad, kami punya masjid, masjidnya besar tapi terbengkalai. Bagaimana Pak Ustaz? Datang kalian ke Pontianak, ini nomor kontaknya. Ustaz Somad, kami punya santri tapi sulit makan, bagaimana cara mengumpulkan? Datang kalian ke Pontianak, berduyun-duyun mereka datang kemari. Memang tak salah kalau tanah ini yang dibangun dulu oleh Sultan Abdurrahman. Kenapa? Karena rupanya ada barokah. Mereka wali-wali Allah, habaib zuriat Rasulullah, tentulah memilih tanah ini karena bisyarah dari kakek mereka, karena busra, kabar gembira dari Sayyidina wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi. Hari berganti, musim berubah. Selesai kerajaan, muncul republik. Tumbang orde lama, muncul orde baru. Habis orde baru, datang reformasi. Politik boleh berganti, rezim boleh tumbang, tapi ada yang kekal abadi, amal soleh, bukan somat. Amal somat ini tak lama. Paling lama tabligh akbar pengajian ini tahan 5-10 tahun. Habis itu kita bersemangat, suara tak ada. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, 2 yang menyebabkan kita dianggap sebagai mujahid: bi amwalihim, dengan harta mereka, wa anfusihim, dengan tenaga mereka. Kami ini belum kerja Pak Ustadz, masih kuliah, subsidi silang, kadang-kadang makan dari orang tua, kadang-kadang dari mertua. Tapi dengan semangatnya mereka naik motor, membawa beras. Saya pun ikut dengan mereka, masuk gang keluar gang, masuk jalan keluar jalan. Mohon maaf ya Ustadz, ini Ustadz kan Ustadz Masya Allah yang followernya sampai 7 juta di Instagram itu. Maksudnya yang belum follow-follow lah. Ini kami bawa masuk-masuk hutan ini Pak Ustadz. Kami bawa Ustadz ke Teluk Pakedai, kami bawa Ustadz ke Putus Sibau. Mohon maaf nih Pak Ustadz, kata tim Ustadz Lukman nih, saya balas, saya bawa mereka masuk ke hutan Riau, tak ada belampu, kena hujan, berangkat jam 1 siang, jam 2 malam baru sampai, tak makan-makan. Sampai ada tim tuh yang istrinya kehilangan, hampir dilaporkannya ke polisi, suaminya hilang. Ustadz Somad ini Ustadz hutan, Ustadz Somad ini Ustadz kampung, Ustadz Somad ini Ustadz gunung. Kemana pergi? Tapi jihad kita ini belum ada apa-apanya dibandingkan dengan para ulama dulu. Sekarang naik pesawat, sekarang naik mobil. Oh, selesai acara dari Pontianak, muncul video Ustadz Somad naik mobil mewah. Bukan punya aku. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, orang Pontianak ini luar biasa. Ada makhluk-makhluk unik. Ada yang mengumpulkan beras, ada yang mengumpulkan dana untuk pesantren, ada pula yang memberi tanah. Saya mau ngasih tanah 70 hektar, tapi dengan syarat harus ada Abdul Somad. Ada orang Kalimantan Barat, ada saya di situ, baru diserahkannya tanah. Kenapa Ustaz tak pindah aja kemari? Payahlah buka-buka cabang. Ada orang punya mobil mewah tapi tak dipakai. Hebatnya banyak mobil, tak pernah saya pakai Pak Ustaz. Terus untuk apa? Untuk jemput Ustaz aja ke airport. Oh, tersanjungnya hati, hampir meletup jantung itu lagi.
Saudaraku yang dimuliakan Allah, ini makhluk-makhluk unik macam ini yang ada di Pontianak ini perlu dibudidayakan, ini perlu diperbanyak. Makanya Nabi kalau orang begini jumpa, apa doa dia? Katsarallahu amsalak, semoga Allah memperbanyak orang macam kamu. Mudah-mudahan diperbanyaklah makhluk macam ini insyaallah. Ini namanya jamaah saurus, spesies dengan dinosaurus. Udah punah di tempat lain, tapi rupanya di bumi ini masih dipelihara. Maka pahamlah Bapak Ibu kalau ditanya orang, kenapa Pontianak itu dapat prioritas, ada terus jadwal setiap tahun. Udah dijelaskan Ustaz Somad itu dalam ceramahnya kemarin di Masjid Al-Mujahidin. Apa isinya? Aku waktu itu ngantuk kali tak ingat, Pak. Tak fokus kali, tapi kita ada lah, kau cari aja lah ceramahnya. Salatullah salamullah ala taha rasulillah, salatullah salamullah ala yasin habibillah, tawassalna bi bismillah wa bil hadi rasulillah wa kulli mujahidin lillah bi ahlil badri ya Allah. Salahuddin Al-Ayyubi tak sanggup tersenyum. Datang orang bertanya, kenapa engkau tak pernah senyum wahai Salahuddin? Bagaimana aku sanggup tersenyum sedangkan Palestina, Baitul Maqdis masih terjajah oleh Israel. Risau hati karena agama Allah itu akan dibalas Allah insyaallah. Amin. Jadi kalau ada anak muda di Pontianak ini risau, kenapa kau tak pernah tersenyum? Bagaimana aku tersenyum Palestina masih dijajah Israel? Begitu anak muda kita, para mujahid fisabilillah. Allahu Akbar. Jangan sampai anak muda ini pas tanya, kenapa kau tersenyum? Dia belum balas WA dari tadi malam. Ini kalau ada anak muda Pontianak macam ini, dekat Sungai Kapuas kan? Tahulah kalian apa yang mesti buat. Tak perlu kuajari lagi. Dimandikannya anaknya di tepi laut. Setiap memandikan anaknya ditunjuknya ke sana. Nanti kau akan merebut Konstantinopel. Namanya Murad II. Siapa namanya? Murad II. Lahirlah anaknya yang dimandikannya. Setiap mandi dipesankan, nanti kau akan merebut Konstantinopel. Dikasihnya nama anaknya itu Muhammad. Tapi karena orang Turki susah menyebut Muhammad, Mehmet. Mehmet II. Karena dulu datuk-datuknya ada Mehmet I, maka dia Mehmet II. Terekam di kepala anaknya, la tuftahannal Konstantinia, Konstantinopel akan dibebaskan. Wala ni'mal amiru amiruha, pembebasnya panglima terbaik. Wala ni'mal jaisyu dzalikal jais, dan panglima perangnya, pasukannya, pasukan terbaik. Namanya sama dengan namaku Muhammad sallallahu alaihi 700 tahun. Bukan setahun, bukan 7 tahun, bukan 70 tahun, 700 tahun setelah ucapan itu keluar, anak muda ini membebaskan Konstantinopel. Dirubahnya nama kota itu menjadi Istanbul. Umurnya 21 tahun. Anak umur 21 tahun sekarang semester 7 sedang galak-galaknya minta kirim duitnya, Mak. Yang hobi buat baju kaos, gambar Muhammad Al-Fatih Mehmet II, tulis pembebas Konstantinopel, umur 21 tahun. Anak muda sekarang kok ditanya, berapa umur kau? 21 tahun. Apa yang sudah kau bebaskan? Hati dia. Penakluk Konstantinopel. Saya tidak salah kalau kalian jatuh cinta. Ustaz Somad, gimana nih caranya? Saya ini mahasiswa, saya jatuh cinta sama mahasiswi. Berarti kau sehat. Yang ku khawatirkan tuh kalau kau jatuh cinta sama mahasiswa, berarti kau hombreng. Ya Allah, selamatkan anak muda nih dari LGBT ya Allah.
Ini program dunia untuk merusak anak-anak muda kita. Risau, gelisah, tak sabar dengan keadaan umat. Masjid kosong, risau, buat manajemen masjid. Anak pesantren tak makan, risau, buatkan infak beras. Masjid tak terurus, risau. Kerisauan ini bukan menenangkan, karena agama Islam tidak menjadi penenang terhadap perbuatan mungkar. Kuntum khaira ummah, kalian umat yang terbaik. Apa syarat umat terbaik? Ta'muruna bil ma'ruf, ajak orang buat baik. Wa tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar. Wa tu'minuna billah, beriman kepada Allah. Kami ini masa lalu, Abdul Somad ini masa lalu. Yang masa depan itu kalian anak-anak muda sekalian, insyaallah. Amin. Lalu bagaimana dengan kami yang tua-tua nih Pak Ustadz? Saya tidak ada melihat orang tua di sini. Rabun mata Pak Ustadz nih. Rambut saya putih, jenggot memutih. Kalian bukan tua Pak, kalian adalah anak muda yang terjebak di tubuh orang tua. Allahu Akbar. Itu takbirnya kuat. Itu buktinya anak muda. Allahu Akbar. Itu orang anak muda. Kalau orang tua, coba kalian nanti pergi ke panti jompo. Allahu Akbar. Allah. Tadi saya mulai tausiah jam 5.15. Sekarang sudah jam 6.15. 1 jam 60 menit masuk waktu syuruk. Nama sholat sunatnya isyraq. Mudah-mudahan yang selama ini tenang, enjoy, tak ada masalah, keluar dari sini kepalanya penuh dengan masalah, insya Allah. Amin. Kami ini Pak Ustadz datang ke masjid mau mendengar pengajian. Ustadz ini mau menenangkan hati kami. Ternyata Ustadz Somad cuma menambah masalah. Kalau tahu begini tak bagus, aku tak udah datang tadi. Aku dilema mendengar ceramah Ustadz Somad ini. Maksudku tadi dengar ceramah dia ini supaya hilang masalahku. Bertambah pula masalahku sekarang, ya Allah. Serba salah kedatangan Ustadz Somad ini. Mau didatangi bertambah masalah, mau tak datang awak rindu. Ustadznya aja kegeeran. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, risau menengok anak muda tak menutup aurat, maka yang perempuan-perempuan membuat gerakan hijab hijrah. Risau menengok anak muda duduk di kafe-kafe tak tentu arah, akhirnya membuat namanya bincang masalah iman, ngopi, ngobrol perkara iman. Ada orang takut kalau ke pengajian ke masjid. Akhirnya anak-anak muda pun dibuat kafe, datang ke kafe. Assalamualaikum Bapak pemilik kafe. Waalaikumsalam. Boleh kami buat pengajian di sini? Gak boleh buat pengajian. Nyanyi boleh? Kalau gitu kami nyanyi aja Pak. Iya nggak apa-apa nyanyi. Dirobahnya pengajian itu menjadi nyanyi. Walaupun hidup 1000 tahun, kalau Pak pemilik kafe tak sembahyang masuk neraka. Cabut. Boleh pengajian di sini, tapi hanya 1 jam. Bukan kafenya kosong, malah ramai. Rupanya dalam hati anak muda itu merindukan pengajian. Cuman mau masuk masjid takut. Takut anak-anak muda ini masuk ke masjid. Kenapa? Karena ustadz itu pula ceramah neraka. Takutlah orang tuh. Udahlah. Kalian anak-anak muda, kenapa kalian tak ke masjid? Kami takut Pak Ustadz. Horor semua di masjid itu. Ustadznya horor. Di pintu masjid dipajang pula keranda jenazah. Alhamdulillah manajemen masjid yang ramah. Saya ke Malaysia itu setahun 2 kali. Di Malaysia itu di depan dipajang ustadz gambar. Hari Senin ustadz ini, hari Selasa ustadz ini. Foto ustadznya senyum semua. Disebutkan ceritanya apa? Nih. Tertulis di sini bulat di mimbar. Anda bertanya, ustadz menjawab. Nomor WhatsApp. Ramah. Selesai pengajian makan. Selesai pengajian makan. Selesai pengajian makan. Rupanya setiap masjid ada dapurnya. Tempat kita jamaah datang lapar. Cerita neraka. Apa tak kumat?
hancur ini. Kerisauan ini. Mudah-mudahan masjid-masjid kita nanti semuanya punya dapur, insya Allah. Masjid-masjid kita itu insya Allah selesai pengajian ada makannya, insya Allah. Pagi ini kabarnya ada sarapan bersama di rumah masing-masing. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Ulang dari sini, tuliskan daftar masalah yang perlu menyusahkan kepalaku. Berapa anak yatim panti jompo yang belum bisa sekolah, berapa janda-janda yang tak makan dalam kurung janda tua. Yang muda jangan kalian pikirkan. Berapa guru mengaji penggali kubur yang dikasih duit 5.000 perak habis menggali kuburan, lobang makam kubur kubang, masuk dia ke dalam, naik ke atas, disangka orang hantu penunggu tanah. Dikasih duit 5.000 dilempar sama orang yang keluarganya sahibul musibah, kena musibah. Ambil nih Pak, anaknya mau sekolah. Kemana saya mengadu? Saya tak mengadu ke pejabat, saya tak mengadu ke penguasa, saya tak mengadu ke orang kaya. Ke Ustadz Lukman ini juga lah tempat mengadu. Ustadz tolong buatkan program untuk penggali kubur. Sekarang 750 guru mengaji penggali kubur disantuni tiap bulan. Ya Allah, panjangkan umur Ustadz Lukman, ya Allah. Karena kalau tak ada dia, kemana lagi aku mengadu? Takkan kuadukan ke Facebook. Kalau saya ngadu ke Facebook, jamaah sekalian, bagaimana nasib penggali kubur? Datanglah bazar-bazar setan, mampuslah kau situ, kata dia. Ya Allah, lapangkan hati semua jamaah untuk berbuat baik, ya Allah. Ala hazihin niyah wa kulli niyatin salihah. Al-Fatihah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jamaah dimanapun berada, saya sedang bersama dengan santri-santri penghafal Quran Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra. Mari kita support Pondok Pesantren Tahfiz Quran Az-Zahra gratis melalui donasi Bank Syariah Indonesia BSI. Nomornya catat baik-baik, 76 7-nya 5 kali, 77 777 656. Sekali lagi 76 77 777 656. Jangan lupa hubungi kontak person berikut ini 0822 4739 5624. Sekali lagi 0822 4739 5624. Berkah selalu, ma'akalta fa'afnaita. Rezeki, uang, gaji, pendapatan yang kau belikan makanan akan busuk. Wa malabista fa'ablaita, yang dibelikan ke pakaian akan lapuk. Wa mata saddaqta fa'amdaita, yang kau sedekahkan itulah yang akan kekal abadi menjadi amal bekal untuk hari esok. Berkah selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Az-Zahra nahnu juz'un la yatajazza. Allahu Akbar. Assalamualaikum.